Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 173 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah menghancurkan musuh dan mengusir pihak kerajaan Xuanling, dia memutuskan meninggalkan kuil untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tengah berjuang mati-matian melawan perwujudan energi utusan iblis darah yang kekuatannya mencapai puncak Dodi bintang 8. Di ambang kehancuran, Cailin muncul tepat waktu dan membunuh makhluk itu dengan kekuatan 10 warnanya, menyelamatkan Xiaoyan dari kematian. Pertemuan kembali antara Xiaoyan dan Cailin diwarnai oleh emosi mendalam antara kerinduan dan amarah yang terpendam. Cailin menegaskan bahwa hidup Xiaoyan adalah miliknya, sembari mengakui bahwa dirinya kini merupakan dosian bintang 1. Dia berjanji akan kembali bersama Xiaoyan setelah menyelesaikan urusan klan Medusa. Di sisi lain, kebangkitan Ratu Medusa baru mengguncang seluruh ras Medusa dan dunia Xuan Santian. Para sesepuh segera memutuskan untuk menobatkan Cailin sebagai ratu baru, menandai awal kebangkitan suku mereka dari keterpurukan. Di atas lautan pasir kematian yang luas dan sunyi, angin panas berhembus kencang, menggulung butiran pasir yang memantulkan cahaya suram. Dalam gelombang pasir itu, sekelompok besar sosok ular dengan sisik berkilau melintas cepat menuju arah kuil Medusa. Di barisan terdepan, berdiri seorang pria berwajah dingin dengan sepasang mata keunguan yang berkilat tajam. Dialah Raja Ular, seorang pria setengah baya dengan tubuh kokoh dan aura yang tidak kalah kuat. Berjalan di sampingnya, dia adalah Li Bu, salah satu pemimpin dari 9 suku besar Medusa. Kekuatan yang terpancar darinya menunjukkan tingkat Dodi bintang 8 tahap akhir. Li Bu menatap arah kuil yang semakin dekat, lalu berkata, "Raja Ular, mengapa kita bergegas menuju kuil Medusa dengan tergesa-gesa seperti ini? Apakah terjadi sesuatu?" Raja Ular meliriknya sekilas. Suaranya dingin. Hal yang tidak pantas ditanyakan, lebih baik tidak ditanyakan. Mendengar itu, Li Bu segera menutup mulut. Dia paham jika semua pemimpin suku besar turut bergerak kali ini, berarti sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Raja Ular menatap ke kejauhan. Bibirnya menampilkan senyum samar. Namun, melihat situasinya, sepertinya klan Medusa akan mengalami perubahan besar. Dari ujung cakrawala, cahaya 10 warna yang menyilaukan perlahan muncul. Warna yang begitu cemerlang hingga seolah hendak membelah langit itu sendiri. Meskipun Raja Ular dan Seifu tidak berniat menguasai 9 suku Medusa, keduanya memahami bahwa untuk membebaskan seluruh ras dari kutukan tanah kematian, harus muncul seorang ratu sejati. Seorang pemimpin yang mampu membawa mereka keluar dari belenggu takdir ini. Seifu yang berada di depan perlahan berkata, "Sudah hampir sampai." Di belakang mereka, barisan panjang yang terdiri dari para pemimpin suku dan tokoh penting klan Medusa terus melangkah. Sementara itu di sisi lain gurun, seorang wanita dengan tubuh indah bagaikan pahatan surgawi berdiri di atas pasir lembut. Jemarinya yang ramping bermain dengan butiran pasir, dan dari tubuhnya memancar kekuatan yang begitu menakutkan hingga udara di sekitarnya tampak bergetar. Dialah Cailin. Dia menatap cakrawala yang berwarna gelap, bibirnya bergerak perlahan. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Setelah membantu klan Medusa menuntaskan urusannya, dia harus segera kembali ke sisi Xiaoyan. Tak lama kemudian, seiring kedatangan rombongan Seifu dan Raja Ular, 2 sosok wanita berparas memikat muncul di atas gurun. Cahaya yang memancar dari tubuh mereka membuat udara di sekitar menjadi berkilau. Li Bu, yang melihat kedua wanita itu serta lubang besar di dinding kuil Medusa, segera berteriak marah. "Berani sekali! Siapa kalian berdua hingga berani menerobos masuk ke kuil Medusa tanpa izin?" Raja Ular hendak menahan Li Bu, tetapi tatapan Seifu menahannya. Dia menggeleng pelan. "Biarkan saja. Beberapa pemimpin suku kita memang masih belum puas dengan keadaan sekarang. Biarkan mereka sendiri yang merasakan." Ucapannya sengaja diperkeras agar seluruh pemimpin suku lainnya dapat mendengarnya. Salah seorang pria berwajah tegas mendengus dengan nada tidak senang. "Seifu, Raja Ular, apa sebenarnya yang kalian rencanakan?" Seorang gadis dengan suara bening seperti lonceng perak segera menenangkan suasana. "Pamanmu jangan marah. Nenek Seifu pasti memiliki alasan untuk bertindak seperti ini. Mari kita lihat dulu apa yang akan terjadi." Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, 3 cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit. Dari dalamnya melangkah keluar seorang wanita yang diselimuti sinar 3 warna. Pesonanya memukau, namun aura yang memancar darinya begitu kuat dan berubah. Jika Xiaoyan berada di sini, dia akan segera mengenalinya. Wanita ini adalah
Tiga warna Swirling Python yang pernah mereka temui di oasis tanah kematian dahulu kini berwujud manusia dan dikenal dengan nama King Er. King Er menatap kedua wanita asing di bawah, matanya menyipit. Aneh, mengapa dari tubuh mereka berdua aku merasakan ketakutan yang berasal langsung dari kedalaman jiwaku. Cahaya di tubuhnya meredup ketika dia berdiri tegak di udara, menatap tajam ke arah Cailin. Sementara itu, Xiaoxi yang berdiri di samping Cailin berbisik dengan suara pelan. Yang mulia, mereka adalah klan Medusa di daratan Xuanling. Cailin menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari Seifu. Sejak aku telah berjanji pada senior itu, maka aku tidak akan mengingkarinya. Mata indahnya menyapu sekeliling dan tidak menemukan sosok King Huasi. Dia terdiam sejenak, sedikit terkejut. Dialah yang dahulu memberikan kesempatan kepada Cailin untuk masuk ke kuil Medusa dan menelan darah suci 10 warna Swirling Python. Libu yang penuh amarah melangkah maju. Suaranya menggema keras di udara. Aku tidak tahu dari mana kalian datang, tapi berani memasuki kuil Medusa tanpa izin berarti mencari kematian. Cailin mendengus pelan. Nada suaranya mengandung kejengkelan, serangga-serangga kecil yang berisik. Belum sempat Libu bertindak, Cailin mengangkat tangan halusnya. Dan seketika itu pula kekuatan 10 warna menyembur ke langit. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh gurun. Pilar cahaya 10 warna menjulang tinggi, mengguncang ruang di sekitarnya hingga tampak akan hancur. Para pemimpin suku tertegun. King Er menatap langit dengan wajah yang perlahan berubah pucat. Matanya memancarkan ketidakpercayaan. Itu tekanan darah Swirling Python. Seifu membuka matanya perlahan, menatap Cailin dengan pandangan yang dalam. Sepertinya kita berhasil. Dulu ketika King Huase membawanya masuk ke kuil Medusa, banyak dari kalian yang menentang. Kini kalian lihat sendiri hasilnya. Rasa takjub melanda seluruh pemimpin suku. Mereka berlutut tanpa disadari. Seolah darah di tubuh mereka sendiri memaksa mereka untuk tunduk di hadapan penguasa sejati. Seifu melangkah maju, lalu menunduk dalam-dalam. Penjaga kuil Medusa Seifu memberi hormat kepada Yang Mulia, Ratu Medusa. Sebagian pemimpin suku terkejut dan marah. Seifu, apa yang kau lakukan? Namun Cailin hanya menatapnya tenang, kemudian membantu Seifu berdiri. Senior, tidak perlu demikian. Aku tidak pantas menerima penghormatan sebesar itu. Tepat ketika suasana mulai tenang, Libu yang terluka masih memaksakan diri untuk bangkit. Aku tidak setuju. Bagaimana bisa seorang wanita luar menjadi ratu klan Medusa? Seifu memejamkan mata, menyampaikan pesan rahasia langsung ke dalam benak Cailin. Cailin tersenyum dingin, lalu menatap Libu. Tidak setuju, katanya pelan, dan seketika kekuatan 10 warna di tangannya berputar dahsyat. Kalau begitu, biarkan kau menjadi peringatan bagi yang lain. Gelombang luar biasa menyapu udara. Libu yang mencoba menangkisnya langsung terpental jauh. Darah segar mengalir di ujung bibirnya. Salah satu pemimpin suku lain memekik marah. Betapa kejamnya perempuan ini. Namun Cailin menjawab dengan datar. Tenang saja, dia tidak mati. Hanya saja dia pingsan. Aura 10 warna perlahan mereda, tetapi rasa takut yang menggantung di udara tidak hilang. Para pemimpin suku kini menatap Cailin dengan mata penuh hormat dan kepasrahan. Mereka tahu wanita ini telah memegang darah sejati Swirling Python, dan mulai hari itu dia adalah penguasa baru klan Medusa. Seifu menunduk, suaranya lembut namun penuh hormat. Yang mulia, mari kita lanjutkan pembicaraan di dalam istana. Cailin mengangguk perlahan. Baiklah. Raja Ular menatap langit jauh ke arah Kekaisaran Xuanling, matanya memancarkan sinar tajam. Sepertinya masa kejayaan Kekaisaran Xuanling telah berakhir. Di dalam pavilion Fenxiang, waktu telah berlalu selama 5 tahun sejak kedatangan kelompok baru yang dipimpin oleh Xiaoyan. Pavilion tersebut memiliki sebuah tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Setiap 7 tahun sekali, mereka akan merekrut darah segar. Dan setiap 5 tahun diadakan pertandingan besar antara 3 istana, langit, bumi, dan manusia. Tujuan dari pertandingan tersebut tidak hanya untuk menilai perkembangan kekuatan para murid di setiap istana, tetapi juga sebagai persiapan menuju 2 tahun mendatang, ketika akan digelar seleksi menuju sekte super. Untuk memperoleh kualifikasi menuju sekte tersebut, seseorang harus membuktikan keunggulannya di dalam pavilion, agar layak dipercaya dan diakui kekuatannya. Karena itu, seluruh murid dari 3 istana kini tengah giat berlatih, berupaya keras menembus batas kekuatan mereka sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan itu terbagi menjadi 2 kategori, pertarungan individu dan pertarungan tim. Dalam pertarungan individu, setiap peserta menjadi pusat dari panggungnya sendiri, bebas menunjukkan seluruh kekuatan dan kemampuan demi menundukkan lawan. Seorang yang mampu berdiri sendiri dan menghadapi dunia luar tentu akan menjadi incaran banyak kekuatan besar. Sementara itu, pertarungan tim jauh lebih menekankan kerjasama. Sebab kekuatan apapun seseorang, kekuatan pribadi selalu memiliki batas.
Hanya melalui keharmonisan dan sinergi antar tim, kemenangan sejati dapat diraih. Maka tak mengherankan bila pertarungan tim selalu menjadi pusat perhatian pavilion. Di dalam istana manusia, suasana hening diselimuti aroma dupa. Seorang pria parubaya, Musushi, duduk bersila di atas tikar rumput, menatap ke arah bawahannya yang berpakaian serba hitam. Apakah anak itu Xiaoyan belum juga kembali? Tanya Musushi dengan kekhawatiran. Bawahan berpakaian hitam itu menunduk hormat sebelum menjawab. Sejak Xiaoyan dan rombongannya memasuki pegunungan gurun, hanya 4 orang yang kembali. Ludi, Mu Yingying, Mu Feng dan Xiao Yi. Keempatnya mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Sepertinya mereka memperoleh peluang besar di dalam sana. Namun Xiaoyan sendiri hingga kini belum kembali. Musushi mengerling kening, hendak membuka mulut ketika bawahan itu tampak ragu. Ada apa? Katakan saja. Bawahan itu menjawab dengan suara hati-hati. Energi iblis dari ras asli yang dulu meliputi pegunungan gurun telah sepenuhnya lenyap. Bahkan seluruh area tersebut kini tenggelam ke dasar padang pasir. Apakah hal ini berkaitan dengan Xiaoyan? Tidak ada yang tahu. Musushi mengangguk perlahan. Pegunungan gurun memang menjadi sarang ras iblis asing. Tapi keberadaan Master Xianmu di sana serta kedekatannya dengan wilayah klan Medusa membuat kami para sekte besar enggan bertindak sembarangan. Namun jika menuruti kata hatiku, kejadian itu sangat mungkin berkaitan dengan Xiaoyan. Anak itu memang bukan sosok yang berjalan sesuai logika umum. Bukankah dia pernah menempati peringkat pertama dalam perebutan poin? Dan bahkan membunuh 2 kaisar hantu kembar. Prestasi seperti itu bukanlah omong kosong. Belum sempat percakapan itu berlanjut, sebuah bayangan anggun melesat masuk ke dalam istana. Aroma wangi samar mengiringinya, dan seorang gadis mungil dengan rambut hitam berkilau serta pakaian berbulu putih menyerupai boneka porselen muncul di hadapan mereka. Musushi menatapnya sambil tersenyum ramah. Ling Xuan, kau datang lagi. Apakah kau mencari Xiaoyan? Sembari berbicara, dia berbisik pelan kepada bawahannya. Kau boleh pergi, tetapi awasi area luar. Jika ada kabar tentang Xiaoyan, segera laporkan. Bawahan itu mengangguk dan menghilang ke dalam kegelapan. Ling Xuan mengindarkan pandangan ke sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu. Gurumu, tadi sepertinya Anda sedang berbicara dengan seseorang. Musushi menjawab lembut. Selain gurumu ini, di sini tidak ada siapapun. Ling Xuan, gadis itu adalah seorang dodi bintang 6 tahap menengah. Meski kekuatannya sudah cukup luar biasa, statusnya jauh lebih mencolok. Dia merupakan putri bungsu dari kepala istana bumi. Sementara kakak perempuannya dikenal luas karena kekuatannya yang menaklukkan iblis di seluruh benua. Berbeda dengan sang kakak yang berkelana, Ling Xuan selalu tinggal di pavilion bersama ayahnya, menjadikannya sosok yang paling disayangi. Tidak heran jika banyak murid pavilion yang memanjakannya layaknya adik kecil sendiri. Ling Xuan memiringkan kepala. Bibirnya sedikit mengerucut. Sepertinya aku hanya salah dengar. Tapi gurumu, apakah Xiaoyan belum juga kembali? Musushi terkekeh kecil. Soal itu aku tidak tahu pasti. Mereka pergi atas perintah Zulau sendiri. Ling Xuan mendengus pelan. Tetua Su benar-benar pilih kasih. Di pavilion ini banyak murid berbakat. Tapi entah kenapa hanya Xiaoyan yang selalu diberi perhatian. Aku sama sekali tidak mengerti apa hebatnya dia. Musushi tersenyum menanggapi keluhannya. Ling Xuan, walau kau kini telah mencapai tingkat menengah bintang 6, aku yakin ketika Xiaoyan kembali nanti, kekuatannya tidak akan kalah darimu. Gadis itu melototinya dengan mata membulat. Gurumu, jangan-jangan kamu diam-diam memberi Xiaoyan semacam pilang kaya. Saat pertama kali masuk pavilion, kekuatannya hanya sebatas puncak dodi bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa berkembang begitu cepat? Musushi hanya tersenyum samar. Percayalah, anak itu tidak bisa dinilai dengan logika biasa. Ling Xuan menyilangkan tangan di dada. Gumamnya penuh rasa ingin tahu. Baiklah, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat sendiri bagaimana dia bisa membunuh 2 kaisar hantu kembar. Musushi menepuk jubahnya dan bangkit berdiri. Sudahlah, aku hendak memeriksa kesiapan murid istana manusia. Karena Mu Yingying dan yang lainnya sudah mengundurkan diri dari pertarungan individu. Jika mereka juga absen dalam pertarungan tim, kita mungkin akan kembali menduduki posisi terakhir. Suara itu perlahan memudar bersama langkahnya yang meninggalkan ruangan. Ling Xuan mendengus pelan. Xiaoyan, meski semua orang memuji keberanianmu membunuh 2 kaisar hantu kembar, sejak kau masuk pavilion ini, kau belum pernah benar-benar berlatih di sini. Tatapan matanya mengeras, namun di baliknya terselip rasa penasaran yang tulus. Meski tetua Zuya menyuruhmu keluar untuk berlatih, 5 tahun adalah waktu yang panjang. Aku ingin tahu sejauh apa kekuatanmu telah berkembang. Semoga ketika kita bertemu nanti, kau tidak membuatku kecewa. Dia berbalik menuju pintu keluar. Matanya berkilat penuh semangat. Dan anehnya lagi, keempat murid yang bersamamu semuanya menolak ikut pertarungan individu. Apakah mereka menunggumu untuk mengikuti pertarungan tim bersama?
Sembari melangkah pergi, gadis itu menatap langit melalui jendela besar istana. Dari yang ayah katakan, hanya Xiaoyi dan Mu Yingying yang perlu diwaspadai. Dua lainnya tidak terlalu mencolok, tapi tetap saja aku ingin tahu apa yang mereka sembunyikan. Langkahnya perlahan menjauh, meninggalkan aula yang kembali sunyi seperti semula. Di sebuah jalan setapak yang sunyi dan tandus, Xiaoyan berjalan seorang diri. Angin gurun berhembus lembut ketika dia mengusap hidungnya. Siapa yang sedang memikirkanku? Gumamnya setengah bercanda. Jalan yang ia tempuh menuju pavilion Fengxiang, namun karena daerah itu dipenuhi lapisan pelindung spiritual tingkat tinggi, dia hanya bisa menempuhnya dengan berjalan kaki. Syukurlah Cailin tidak mengalami bahaya. Kekuatan yang dia miliki kini telah menembus tingkat dosian. Dengan sifatnya, aku yakin dia akan memilih menetap di wilayah klan Medusa. Itu adalah keputusan yang tepat. Tatapannya kemudian menjadi tegas. Namun bagiku, aku harus terus menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, dia mencapai pertengahan gunung. Kedua tangannya membentuk segel aneh, dan di hadapannya perlahan terbuka sebuah pintu bercahaya. Itulah gerbang menuju wilayah surga terbakar, tempat berdirinya pavilion Fengxiang. Xiaoyan tersenyum tipis. Pavilion Fengxiang, aku Xiaoyan, telah kembali. Dengan langkah mantap, tubuhnya melesat menembus pintu cahaya itu, menghilang menuju cahaya yang berpendar di langit. Di jalan besar yang luas, 3 sosok pria melangkah perlahan berdampingan. 2 di antaranya berjalan sejajar di kiri dan kanan, sementara sosok di tengah sedikit berada di depan. Dari posisi mereka, sudah jelas bahwa pria di tengah memiliki kedudukan yang tidak biasa. Salah satu pria di sisi kiri berbicara dengan nada penuh sanjungan. Benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang dari istana manusia itu. Apakah mereka semua hanya sekelompok kura-kura penakut yang bersembunyi di tempurungnya? Pria di sisi kanan segera menimpali dengan tawa ringan. Di antara orang-orang dari istana manusia, hanya mereka yang tinggal di pavilion Wushu yang memiliki sedikit kemampuan. Sisanya tidak layak untuk menarik perhatian senior Ye King. Bagaimanapun juga, senior Ye King dari istana bumi kita adalah seorang dodi bintang 5 tahap akhir. Menghadapi murid-murid dari istana manusia itu, bukankah hanya semudah membalik telapak tangan? Mendengar itu, pria di tengah Ye King tersenyum puas. Hei, kalian berdua memang tahu bagaimana berbicara. Dia mengangkat tangannya dengan angkuh. Tenang saja, meskipun kekuatan kalian berdua baru mencapai tahap awal dodi bintang 5, selama kalian mengikuti aku, keuntungan di masa depan pasti tidak akan sedikit. Kedua pria di sisi kiri dan kanan segera menyahut dengan nada menyanjung. Itu pasti, selama ada kakak Ye bersama kami, orang-orang dari istana manusia tidak akan pernah mendapat kesempatan bersinar. Salah satu dari mereka kemudian bertanya sambil menatap penasaran. Ngomong-ngomong, kakak Ye, mengapa si penyihir kecil dari istana bumi seringkali pergi ke arah istana manusia akhir-akhir ini? Ye King menggelengkan kepala dan menjawab dengan nada sarkastik. Si penyihir kecil itu rupanya masih memendam sesuatu terhadap murid dari istana manusia bernama Xiaoyan. Aku dengar kabar bahwa Xiaoyan itu, dengan kekuatan hanya setingkat dodi bintang 4, berhasil membunuh kaisar hantu kembar dari alam hantu. Namun aku tidak percaya hal semacam itu. Kedua kaisar hantu kembar itu memiliki kekuatan yang bisa menandingi wakil kepala pavilion kita. Bagaimana mungkin seorang pemuda dodi bintang 4 sanggup mengalahkannya? Kedua pria di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut. Penyihir kecil itu benar-benar mempercayai kabar seperti itu. Ye King menggelengkan kepalanya pelan. Itu aku tidak tahu. Namun aku memang ingin sekali merasakan bagaimana rasanya menginjak pemuda bernama Xiaoyan itu di bawah kakiku. Tatapan Ye King dipenuhi keserakahan yang aneh, mencerminkan keinginan untuk menunjukkan superioritasnya. Meskipun tempat ini adalah pavilion Fengxiang, tetapi bagi para tetua yang memimpin 3 istana, langit, bumi, dan manusia, persaingan di antara mereka sudah menjadi hal yang biasa. Selama tidak melanggar batas dan tidak berujung pada kematian, pihak atasan tidak akan ikut campur. Salah satu pria kembali membuka suara. Pemuda bernama Xiaoyan itu memang aneh. Sejak bergabung dengan pavilion Fengxiang, dia langsung mengambil cuti selama 5 tahun. Katanya untuk berlatih di luar. Tapi siapa tahu apakah dia sudah mati di tengah perjalanan. Pria lain menimpali dengan nada meremehkan. Mungkin saja ketika dia baru bergabung, kekuatannya hanya di tingkat akhir dodi bintang 4. Kalaupun masih hidup, kekuatannya tidak akan melampaui kakak Ye King. Ye King tersenyum tipis, lalu melangkah maju. Sudahlah, mari kita pergi berlatih. Pertandingan individu sudah hampir berakhir, dan sebentar lagi akan dimulai pertandingan tim. Lebih baik kita meningkatkan kekuatan sedikit demi sedikit. Kedua juniornya menatapnya dengan rasa hormat dan penuh harapan. Kami mohon bimbingan dari kakak Ye King. Ye King menepuk bahu mereka dengan sikap tenang. Tidak masalah. Ketiganya kemudian berjalan menuju salah satu area pelatihan di Istana Bumi. Dalam pavilion Fengxiang, tempat pelatihan dibagi berdasarkan 3 istana, langit, bumi, dan manusia.
dan di masing-masing istana pun masih ada pembagian tingkat dari 1 sampai 9. Semakin dalam lokasi gua di dalam gunung, semakin besar pula manfaatnya bagi pelatihan. Namun untuk mendapatkan tempat pelatihan yang baik bukanlah hal mudah. Bagi Ye King, seorang Dodi bintang 5 tahap akhir hanya berhak memasuki gua tingkat 4. Tempat-tempat pelatihan itu tidak bersifat tetap. Siapapun dapat menantang pemilik gua, dan apabila kalah, gua tersebut akan berpindah tangan. Ketika Ye King dan kedua pengikutnya tiba di gerbang besar yang dijaga oleh 2 penjaga kuat, dia segera maju 1 langkah. 2 senior, kami ingin memasuki gua untuk berlatih. Salah satu penjaga membaca daftar mereka dengan suara datar. Ye King dari Istana Bumi, kekuatan Dodi bintang 5 tingkat akhir, diizinkan masuk ke gua tingkat 4. Yang lainnya, Yang Weng dan Xi Jiang, Dodi bintang 5 tahap awal, diizinkan masuk ke gua tingkat 2. Salah satu penjaga tua memandang mereka sejenak sebelum berbicara dengan nada lembut. Sekarang sedang berlangsung pertandingan di pavilion Feng Xiang. Memperkuat diri di saat seperti ini adalah hal yang bijak. Ye King segera membungkuk dengan hormat. Terima kasih atas nasihatnya senior. Namun baru saja dia hendak melangkah ke dalam, tiba-tiba hembusan angin kuat memaksanya mundur beberapa langkah. Aura Doki yang luar biasa kuat meledak di udara. Kekuatan ini, setidaknya di tingkat Dodi bintang 6. Ye King membatin dalam hati dengan ekspresi tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara santai dari arah yang tidak diketahui. "Oh, Ye King, kebetulan sekali kau di sini. Seseorang baru saja memasuki wilayah surga yang membara. Pergilah dan lihat apa yang terjadi." Ye King menatap ke sekeliling. Meski tidak melihat sosoknya, dia segera mengenali suara itu. Itu suara kakak kedua. Kekuatannya semakin menakutkan saja. Kedua juniornya ikut bergumam iri. Benar, datang dan pergi tanpa jejak. Sungguh pantas disebut kakak kedua dari Istana Bumi kita. Ye King tersenyum kaku dan memberi isyarat. "Ayo, kita pergi memeriksa apa yang terjadi." Namun belum sempat mereka jauh melangkah, sebuah suara lain terdengar dari tempat lain. Apa itu? Sebuah formasi. Sementara itu, di dalam wilayah surga yang membara, Xiaoyan baru saja melangkah masuk. Di dalam tubuhnya, roh suci api yang bernama Xinyan tampak memperhatikan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Apa ini semacam formasi? Gumamnya. Xiaoyan menatapnya sekilas. "Mengapa?" Xinyan tersenyum samar. "Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin menguji kekuatan formasi ini. Lagi pula, setelah engkau menelan api suci, bukankah engkau juga ingin mencoba kekuatanmu yang baru?" Seketika wujud Xinyan muncul di hadapan Xiaoyan, memancarkan cahaya api yang menyala-nyala. Xiaoyan menatapnya dengan sedikit terkejut. "Kau bisa keluar masuk dari tubuhku sesuka hati." Xinyan menjawab dengan nada tenang. "Tentu saja, setelah aku ditelan olehmu, aku menjadi bagian dari tubuhmu. Aku bisa dikatakan sebagai wujud terpisah dari api suci dalam dirimu. Jika api sucimu terluka, aku juga akan merasakannya. Kecuali api suci dalam tubuhmu rusak parah atau dicabut paksa, aku akan terus ada bersamamu." Xiaoyan mengangguk pelan, kini mengerti sepenuhnya. "Jadi begitu, rupanya kau adalah perwujudan dari kekuatan api suci itu sendiri." Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kalau begitu mari kita coba kekuatannya." Dia mendongak, matanya bersinar penuh keyakinan. Sebuah kekuatan membara terpancar dari dalam dirinya, meluap ke udara. "Pergilah." Satu serangan dilepaskan ke langit. Semburan Doki itu menghantam udara dan langsung meledak di tengah jalan, menciptakan guncangan yang menggema di seluruh area. Di sisi lain, di dalam pavilion kecil Istana Langit, seorang lelaki tua yang sedang berbaring santai di kursi bambu perlahan membuka mata. "Hei, anak itu akhirnya kembali," ucapnya dengan senyum samar. Namun aura di tubuhnya tampak jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ye King yang menyaksikan ledakan dari kejauhan segera bereaksi. Seseorang menerobos masuk ke wilayah surga yang membara. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meledak maju, meninggalkan jejak bayangan di udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.